Semua jemaat yang hadir yang berbahagia. Saya ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seseorang yang benar-benar harus memahami makna kebinekaan. Pondok pesantren saya ditakdirkan oleh Allah berada di lingkungan teman-teman Nasrani. 60% tetangga saya adalah Katolik. Selatan rumah saya rumah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarral umuri muhdasatuhah fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya, ada pertanyaan dari sahabat saya, mengapa Ustadz selalu berceramah didahului dengan kalimat fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jawabnya saya, karena sekarang ini zamannya orang berbuat bid'ah. Jadi bid'ah itu sudah menjadi salah satu konsumsi paling besar di tengah-tengah umat Islam, menjadi kebutuhan. Karena bagi mereka jika tidak berbuat bid'ah tidak masuk surga. Itulah sebabnya umat Islam sekarang ini banyak yang berlomba-lomba berbuat bid'ah. Bahkan berbuat bid'ah bagi mereka itu bagian daripada pilihan yang paling utama. Dan termasuk fastabiqul khairat. Makanya mereka ini tiada hari tanpa berbuat bid'ah. Ya. Tapi yang akan saya angkat ini berkaitan dengan sikap seorang da'i. Ya. Namanya sudah tidak asing lagi dan sangat populer di tengah-tengah kelompok pemujanya, ya. Di kalangan pemujanya itu sangat terkenal. Walaupun bahasanya lebih pada sikap yang tidak toleran, gitu, dengan klaim toleransi. Dan saya itu dulu cuman pernah tahu sosoknya itu ketika datang ke Majelis Ulama Indonesia. Tetapi kalau ingin lebih jauh saya mempelajari orang itu, sebenarnya ya tidak kualitas, tak ada kualitasnya. Apalagi kalau memperhatikan ceramah-ceramahnya, itu tidak kualitas. Orang ini paling laris diundang gereja, gitu. Jadi paling laris diundang gereja, bukan masjid tapi gereja. Selain di gereja juga dakwanya paling dominan itu di night club. Di night club, walaupun harus mengikuti alur pemikiran orang-orang night club, kadang-kadang ya harus ke night club gitu. Tapi intinya kalau saya melihat itu lebih pada bulan-bulanan, ya. Dibuat bulan-bulanan oleh orang lain gitu. Ini yang saya pahami. Namanya Gus Miftah. Siapa sih yang tidak kenal dengan sepak terjangnya Gus Miftah di dunia artis, ya, di dunia glamour. Itu biasa sangat dikenal, ya. Namanya selalu disebut-sebut sebagai orang yang sangat toleran. Hingga karena saking istimewanya menjadi orang yang toleransi gitu. Banyak gereja juga yang mengundang Gus Miftah ini menyampaikan tausiahnya di gereja. Ya pada intinya menurut saya ini jadi sebuah bagian dari bulan-bulanan, ya. Karena yang jelas seorang Gus Miftah bukan seperti yang diucapkan. Saya ditakdirkan, menurutnya itu saya ditakdirkan orang yang harus
mengamalkan dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika itu. Seolah-olah yang disebut Bhinneka Tunggal Ika itu dia bisa datang ke masjid, ke gereja, kemana dan sebagainya. Tidak demikian. Kalau melihat dari kalimatnya seolah-olah perbuatan Gus Miftah ini adalah takdir Allah. Kalau saya pahami tidak merupakan takdir Allah, tetapi merupakan pilihan nasibnya untuk menjadi orang yang seperti itu kan. Innallaha la yughayyiru ma fi anfusihim sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga dia itu merubah dirinya sendiri gitu. Artinya memang sengaja seorang Gus Miftah ini terjun dalam dunia-dunia seperti itu. Yang dari sisi syariat jelas tidak didukung. Kalau ada manusia ukurannya yang paling baik itu adalah Rasulullah. Tapi kan tidak pernah Rasulullah khutbah di gereja itu. Apalagi ceramah di gereja itu nggak pernah dilakukan Rasulullah. Jadi sosok terbaik bukan Gus Miftah. Salah orang kalau kemudian memposisikan Gus Miftah itu adalah sosok manusia terbaik. Sosok manusia terbaik itu adalah Rasul Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada kamu itu dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh yang baik. Yaitu qudwah, keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullah baik di dalam pembicaraan ataupun di dalam perbuatan. Disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Jadi itu wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh terdapat pada diri Nabi itu yaitu akhlak yang agung. Akhlak yang agung. Keagungannya baik dalam tutur kata ataupun perbuatan yang benar-benar syar'i, karena mengikuti akhlak yang ditanamkan lewat Al-Quran oleh Allah, menjalankan Al-Quran. Kemudian juga yang diteladankan beliau kepada para sahabatnya. Tidak tanggung ribuan sahabat beliau itu sangat menteladani dan mengikuti langkah-langkah beliau di dalam bermasyarakat. Tetapi beliau punya yaitu tadi wala, yaitu istilah mantawalla tadi ya, yaitu wala artinya loyalitas kepada sesama umat Islam. Itu sangat tinggi. Bukan loyalitas kepada luar Islam yang tinggi ya. Nggak tahu kalau duitnya besar misalnya itu. Duitnya gede, bisa saja mendorong seseorang loyalitasnya kepada orang luar Islam lebih tinggi daripada Islam itu sendiri. Bahkan terkadang menjadikan Islam itu sebagai ancaman bagi umat Islam. Dengan menuduh kelompok-kelompok yang tidak sepaham dengan dia itu dianggap sebagai intoleran. Sementara walaupun bukan orang Islam, asalkan banyak memberikan duit, memberikan uang, itu dianggap toleran. Kebiasaan umat umumnya seperti itu yang terjadi. Salah satu perilaku yang tidak baik, karena Nabi sendiri tidak pernah mencontohkan, misalnya seseorang harus khutbah di gereja, media dakwah. Mau dakwah bagaimana? Gereja itu bukan orang-orang bodoh. Gereja itu tempatnya orang-orang yang pandai dan cerdas juga ya. Tidak serta-merta mengundang seseorang ke gereja
Jadi mereka ini sangat paham mengapa harus mengundang gitu. Itu juga harus dipelajari lah oleh orang yang cerdas. Tidak merasa bangga begitu diundang ke gereja langsung mengiyakan. Bahkan menjual berbagai macam ayat untuk membenarkan sikapnya datang ke gereja. Gitu ya. Jelas merupakan kesalahan besar itu kalau seorang ulama, seorang kiai datang ke gereja. Karena itu bukan tempatnya memang. Tempatnya umat Islam itu di masjid. Kalau mau memakmurkan masjid, silahkan makmurkan masjid, jangan memakmurkan gereja. Apa yang sering menjadi korban itu bukanlah keluarganya dia. Yang menjadi korban itu masyarakat awam. Masyarakat awam yang tidak kenal agama adalah masyarakat yang mudah menjadi korban dari kepandaian orang lain. Yang seharusnya dituntun ke jalan yang benar, dituntun kepada jalan yang salah. Sahabat itu kurang mulia seperti apa? Tapi para sahabat Nabi, mungkin kalau melihat dari sikap-sikap para sahabat Nabi ini, bisa saja dituduh tidak toleran, intoleran, dan mungkin bisa menuduh menuduh para sahabat itu kelompok ekstremis jika menggunakan sahabat yang sekarang ini umumnya kan memposisikan diri lebih dari Nabi. Jadi umumnya lebih dari Nabi, memposisikan diri umumnya lebih dari Nabi. Kalau kita lihat perjuangan Nabi bersama para sahabatnya dalam mendakwakan agama, dia tidak kemudian masuk dari lenteng ke lenteng, tidak masuk dari gereja ke gereja, tidak masuk dari biara ke biara. Itu beliau menyampaikan, mengajak mereka di mana saja mereka ketemu, mengajak kepada Islam. Tidak menyampaikan dalam bentuk ceramah seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ini. Hanya karena mendapat undangan. Seringkali umat Islam itu menjadi korban dari yaitu kebodohan orang lain, gitu. Kecerdasan, kepandaian orang lain. Padahal yang demikian ini bisa digunakan sebagai kesempatan bagi mereka untuk melancarkan berbagai misi yang dilakukan olehnya. Jadi rupanya kata toleransi itu tidak membatasi mereka untuk yaitu ikut berpartisipasi di gereja di hari Natal atau di hari-hari besar mereka memberikan ceramah. Banyak beberapa ustadz atau kiai yang masuk ke dalamnya ya. Yang tak pernah dilakukan oleh seorang sahabat Nabi pun melakukan hal seperti itu. Yang jelas sangat menyalahi kaidah dakwah itu sendiri. Kalau mau berdakwah ya tidak harus ke gereja kan. Kenapa harus ke gereja? Apa hasilnya? Hasilnya uang. Karena memang uangnya besar. Nah itu. Dan kemudian Bhinneka Tunggal Ika ya tidak harus seperti itu. Besok ke gereja atau besoknya ke masjid, besoknya. Bukan begitu Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya perbedaan aja. Kita hargai mereka berbeda agama dengan kita, ya kita tidak memaksa mereka masuk agama kita. Itu saja. Dan mereka jangan mencoba mempengaruhi kita. Gitu. Itu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau ada umat Islam sampai terlalu ke dalam masuk, itu namanya merusak Islam itu sendiri. Ya. Manhaj dakwah Nabi ini ya tidak seperti dia gitu. Apa Nabi itu dianggap kemudian tidak hidup di dalam abad modern sehingga dijadikan argumen perlunya dakwah di abad modern ini dengan cara masuk dari gereja ke gereja. Emangnya gereja tidak ada di zaman Nabi? Banyak gereja di zaman Nabi, tetapi tidak pernah dilakukan oleh seorang Nabi ketika itu. Dalam artian Bhinneka Tunggal Ika, walaupun ada piagam Madinah misalnya, tidak pernah Nabi kemudian datang ke gereja mereka hari Ahad, hari Sabtu, datang. Enggak ada itu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Lagi demikian juga sahabatnya. Hingga pada akhirnya terjadi pengkhianatan di Madinah yang dilakukan oleh pihak mereka itu.
Jadi barangkali ini ya meluruskan Gus Miftah ini agar tidak terlalu mengandalkan bahwa saya ditakdirkan. Bukan takdir, itu bisa istidraj. Bisa istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, sehingga tetap berada di dalam kesesatan. Jika seperti itu caranya gitu. Kalau memang berdakwah dengan ngajak mereka itu mengenal iman Islam dan sebagainya, kemudian mereka masuk berlomba-lomba masuk Islam, sih bagus. Ini kan tidak pernah berani menyampaikan kepada mereka, ayo kalian semua masuk Islam. Itu kan nggak pernah dilakukan. Padahal kalau Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka, dia berbicara kehebatan Islam. Bahkan terang-terangan, wa may yabtaghi ghairal Islam la yuqbala min. Apa berani Miftah mengatakan wa may yabtaghi ghairal Islam la yuqbala min? Siapa mencari agama selain Islam, agamanya tidak diterima gitu. Apa berani dia Gus Miftah menyampaikan seperti itu? Enggak akan berani. Kemudian bisa kita sebutkan innad-dina 'indallahil Islam. Apa berani dia menyampaikan ini kepada mereka? Enggak akan berani. Itu ya. Atau seperti yang di Nabi, kul ta'ala, marilah kepada kalimat yang sama itu, yaitu kalimat syahadat. Apa bisa seperti itu? Dengan menunjukkan bahwa misalnya Allah tiada anak, tidak punya anak, dan tidak beranak, tidak diperanakan dan sebagainya. Tidak ada yang sekufu dengannya. Apa berani mengucapkan begitu? Tak akan berani orang seperti Miftah gitu. Jadi artinya kalau ke gereja itu ya cuman bisanya membuat gereja tertawa saja gitu. Sesuai dengan konsumsi ceramahnya. Jadi ini bantahan kepada setiap orang yang ceramah ke gereja. Apa hasilnya? Barangkali itu dari saya, Zulkarnain El-Maduri, di dalam memahamkan Islam. Ingat kalau dulu di zaman Nabi, begitu sahabat masuk Islam, ini menjadi tangan kanan Nabi Muhammad SAW. Mereka paling depan dalam memperjuangkan Islam. Kalau yang sekarang saja, jika ada umat Islam hanya sebatas begitu, dia misalnya, kalau mu'allaf yang asli dari kalangan pendeta-pendeta yang masuk Islam, misalnya, itu benar-benar belajar Islam. Kemudian mereka mengamalkan ajaran Islam. Tidak sebaliknya menjadi orang yang tidak sholat dan sebagainya, pokoknya pakai Islam begitu saja. Barangkali itu saja dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.